Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pandai dimanapun berada. Senang sekali pada kesempatan ini kami bisa kembali mengupload video. Nah, untuk video kali ini dengan tema yang berbeda, kami akan coba membuat sebuah video reaction terkait dengan postingan di beberapa media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook maupun YouTube yang berkaitan dengan dunia pendidikan yang mungkin menjadi suatu pembahasan yang menarik ya. Nah, pada kesempatan yang pertama ini kami akan mencoba memberikan pandangan dan pendapat kami terkait sebuah postingan yang ada di TikTok. Nah, maka langsung saja kita simak ya bagaimana postingan tersebut di Instagram. Nah, postingan ini berisi ada nama istilah jam kosong. Nah, dari postingan ini kita dapat melihat istilah jam kosong itu semakin melekat di benak peserta didik akhir-akhir ini. Apa yang menjadi penyebab sebenarnya? Ternyata inti penyebabnya adalah guru sering meninggalkan kelas karena sibuk PMM, webinar, pelatihan, dan lain-lain. Tolong kembalikan kami kepada kondisi di mana kami hanya memikirkan perkembangan anak, bukan administrasi. Baik. Berkaitan dengan postingan tersebut yang mengatakan bahwa ada istilah jam kosong karena guru sering meninggalkan kelas akibat ada kegiatan webinar, pelatihan, maupun sibuk dengan PMM. Sebenarnya ini menjadi sesuatu yang bisa diatasi oleh guru dan mungkin tidak terjadi di seluruh tempat ya. Masih banyak guru-guru yang mungkin tidak meninggalkan kelas karena faktor utamanya adalah bagaimana seorang guru tersebut bisa memanage waktunya atau mengatur waktunya dengan baik. Seperti misalkan melaksanakan webinar atau sibuk dengan PMM itu bisa dikerjakan ketika tidak ada jam pelajaran atau mungkin bisa setelah selesai jam pelajarannya. Apa sih yang sebenarnya menjadi kesibukan dari guru tersebut di PMM? Nah, mungkin seperti yang kita semua ketahui, mungkin guru ini sibuk untuk mengisi pengelolaan kinerja yang sudah mulai terintegrasi di PMM sejak awal Januari tahun 2024 kemarin. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya pengelolaan kinerja itu tidak begitu rumit ya. Yang menjadi kendalanya mungkin sebagian kawan-kawan guru kita ini belum begitu paham terkait dengan pengembangan kompetensi atau yang sering kita istilahkan dengan mengejar poin RHK ya, rencana hasil kerja. Kalau kita perhatikan RHK ini hanya sebagai faktor, hanya sebagai penunjang ya, bukan sebagai poin yang akan dinilai untuk di pengelolaan kinerja di PMM. Hanya sebagai pelengkap. Nah, namun sejatinya pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh guru itu memang harus ada kaitannya dengan indikator yang dipilih pada pengelolaan kinerja. Sehingga dengan adanya pengembangan kompetensi tersebut diharapkan kinerja guru bisa meningkat melalui observasi kinerja yang dilakukan oleh atasannya. Nah, untuk menghindari kesibukan yang disebutkan dalam postingan tersebut, seharusnya seorang guru itu bisa memilih RHK yang mungkin bisa mudah untuk dilakukan dan tidak harus meninggalkan kelasnya. Seperti dengan pemanfaatan komunitas belajar ya. Nah, kalau kita perhatikan komunitas
belajar itu ada 3, komunitas belajar dalam sekolah, komunitas belajar antar sekolah, dan komunitas belajar daring atau PMM. Jika kita memaksimalkan komunitas belajar dalam sekolah, itu sebenarnya tidak harus sampai meninggalkan kelas. Karena di dalam komunitas belajar dalam sekolah pun kita bisa mengejar minimal 32 poin RHK yang ada di dalam pengembangan kompetensi di pengelolaan kinerja di PMM. Kita bisa memanfaatkan komunitas belajar dalam sekolah untuk pengelolaan kinerja, seperti untuk RHK yang meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar. Nah, jika ada guru yang berperan sebagai penggerak komunitas belajar, misalkan ketua kombel atau ketua tim kecil dalam komunitas belajar tersebut, itu dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik saja, itu sudah setara dengan 36 poin dalam 1 semester ya. Minimal melaksanakan 3 kegiatan berbagi praktik baik dalam 1 semester, itu sudah mencapai 32 poin RHK yang ditentukan. Nah, selain penggerak, komunitas belajar dalam sekolah juga bisa dimanfaatkan untuk yang RHK yang meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber. Artinya guru yang sudah melaksanakan praktik baik dan memiliki dampak untuk murid, itu bisa kita jadikan sebagai narasumber untuk berbagi praktik baik di dalam komunitas belajar kita yang ada di dalam sekolah. Ketika ada guru yang berbagi praktik baik sebagai narasumber, itu sudah mendapatkan poin 8 poin RHK. Nah, 8 poin kan, jadi tinggal 24 poinnya. Dari mana guru tersebut menutup 24 poinnya? Itu nanti bisa sebagai peserta berbagi praktik baik. Peserta berbagi praktik baik ini dalam komunitas belajar itu mendapatkan satu kegiatan mendapatkan 4 poin RHK. Nah, kalau untuk menutupi 32 poin berarti tinggal dikalikan 8 kali 4 kegiatan. Maka 32 poin RHK-nya sudah tertutupi. Jadi misalkan di dalam sekolah tersebut ada 8 guru. Nah, maka setiap guru itu bisa menjadi narasumber berbagi praktik baik. Artinya kalau ada 8 guru yang menjadi narasumber, berarti kita menjadi peserta itu sebanyak 7 kali. Nah, 7 kali 8 sudah 28, tinggal kurang 4 poin. 4 poinnya dari mana kita tutup? Dari peran kita sebagai narasumber dalam berbagai praktik baik tersebut. Jadi sebenarnya guru itu tidak harus meninggalkan kelas. Untuk mengejar poin RHK itu bisa kita manfaatkan komunitas belajar yang ada di sekolah kita untuk membuat sebuah kegiatan berbagi praktik baik. Nah, kita tinggal diskusi atau menyepakati dengan komunitas guru-guru yang ada di komunitas belajar kita di sekolah untuk mengadakan pertemuan rutin, misalkan setiap Kamis dari jam 1 sampai jam 2 siang. Nah, cukuplah untuk kita saling berbagi praktik baik. Setiap pekan itu bisa kita rolling untuk narasumber berbagi praktik baiknya. Maka ini sudah tercukupi untuk mengejar 32 poin RHK dalam 1 semester. Ini artinya kita tidak harus meninggalkan kelas demi mengejar poin RHK yang ada di pengelolaan kinerja di PMM. Jadi buat teman-teman guru yang mungkin masih bingung, jadi kita tidak harus ya mengejar pelatihan-pelatihan atau webinar-webinar yang banyak bertebaran di grup-grup WA, grup-grup Telegram, yang mungkin itu dapat menyita waktu kita, bahkan sampai ada yang melaksanakan kegiatan webinar tersebut di malam hari. Nah, artinya kalau di malam hari kan kita sudah waktunya istirahat. Di luar jam kerja itu kita manfaatkan untuk
kebersamaan dengan keluarga ataupun mengisi kegiatan-kegiatan lain yang di luar kerja kita atau peran kita sebagai guru. Jadi intinya apa yang disampaikan di postingan tadi itu sebenarnya sepenuhnya tidak benar, karena itu bisa kita siasati. Yang pertama dengan memanage waktu kita dengan baik. Kemudian yang kedua, kita bisa memanfaatkan kombel yang ada di sekolah kita untuk mengisi 32 poin RHK yang diminimalkan dalam pengembangan kompetensi yang ada di pengelolaan kinerja. Seperti itu pendapat kami terkait dengan jam kosong yang mungkin masih menjadi dilema karena mengejar poin RHK di pengelolaan kinerja yang ada di PMM. Baik, demikian untuk video reaction kita kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat. Jika teman sobat pandai memiliki pendapat lain, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Kita bisa saling berbagi pendapat dan saling berdiskusi terkait dengan fenomena yang mungkin sering terjadi akhir-akhir ini. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.